Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Mbak. Malam, Pak. Baik, untuk pertemuan kita yang ke-14, PowerPoint-nya sudah bisa terbaca dan terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, topik pembahasan kita adalah penerapan rangkaian penghitung ya. Di mana ya bentuk implementasinya misalnya pada sistem peringatan dini untuk tanah longsor ya. Kita dapat menggunakan ATM Mega 8535 ya, di mana perancangan aplikasinya menggunakan 2 microcontroller ya, dengan membutuhkan 4 buah timer untuk sensor tanah longsor, timer untuk sistem pewaktu curah hujan, timer untuk sensor curah hujan, dan juga timer untuk waktu tunda ya. Nah, kemudian adapun fungsinya ya, itu adalah untuk pertama penggunaan pencacah ya dalam teknologi industri ya, di mana pencacahnya ini dioperasikan untuk menghitung objek ya dengan tujuan mencapai kecepatan dan kecermatan penghitung. Kemudian kedua digunakan sebagai pembagi frekuensi. Ketiga, untuk mengukur besarnya frekuensi. Keempat, mengukur waktu interval antar dua pulsa. Kelima, untuk mengukur jarak. Keenam, untuk mengukur kecepatan. Ketujuh, penggunaan dalam digital komputer. Kedelapan, mengubah sinyal analog menjadi digital atau sebaliknya ya. Kemudian ada fungsi lain ya dari ini penerapannya ya. Penerapannya ini untuk peringatan dini pada tanah longsor ya. Di mana ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat sensor detektor tanah longsor, kemudian membuat perangkat keras sistem deteksi tanah longsor, kemudian ketiga menggabungkan perangkat kerasnya antar sistem deteksi tanah longsor dengan sistem monitoring curah hujan ya. Keempat, membuat perangkat lunak sistem monitoring curah hujan. Kelima, membuat perangkat lunak sistem deteksi tanah longsor ya. Nah, dalam sistem lengkap dari sisi rangkaian penghitung digital itu terbagi menjadi 3 blok ya. Ada blok Astable Multivibrator, kemudian blok rangkaian Binary Code Decimal Counter, dan blok rangkaian Decoder and Driver 7 segment ya. Nah, adapun blok Astable Vibrator ini ya, blok ini merupakan penghasil pulsa ya atau frekuensi getaran dalam bentuk gelombang kotak ya, dengan komponen utamanya itu adalah IC55 yang baik kita menggunakan IC 17555. Ini merupakan astable BCD counternya ya. Kemudian yang kedua adalah blok rangkaian Binary Code Decimal Counter, di mana komponen utamanya ini IC 7490 menghitung 0 sampai dengan 9 secara biner ya. Sehingga hitungan angka yang ditampilkan secara biner itu diwakili oleh 4 LED ya, yang terhubung pada pin 11 QD, pin 8 QC, pin 9 QB, dan pin 12 QA ya. Di mana selanjutnya keluaran QD, QC, QB, QA itu disingkat menjadi DCBA. Nah, bila keempat LED tadi itu padam, berarti mewakili 4 bit biner. Nah, jika hanya LED A saja yang menyala, maka 4 bitnya itu menjadi 001 ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rangkaian decoder dan driver 7 segment. Komponen utamanya merupakan IC 74LS47, decoder dan driver 7 segment ya. Nah, pada rangkaian keempat bit biner ini diubah menjadi angka desimal ya. Kemudian kita tampilkan pada 7 segment. Jadi demikian untuk materi kita tentang penerapan rangkaian penghitung ya. Silahkan ada yang mau memberikan tanggapan pendapat. Silahkan diaktifkan juga videonya, saya mau ambil absensi kita.
Oke, sudah. Silahkan ada tanggapan atau cukup? Cukup, Pak. Baik, Sudah, Pak. kalau cukup, terima kasih atas waktu dan kehadirannya ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak.